Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020, sekitar 88% perusahaan mengalami kerugian operasional akibat dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kinerja banyak koperasi di Indonesia. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, ada 3 kelompok koperasi yang paling terdampak, yakni koperasi simpan pinjam, sekitar 41%, koperasi konsumen, sekitar 40%, dan koperasi produsen, sekitar 10%. Jadi, jika sekitar 41% koperasi simpan pinjam, KSP, bermasalah, berarti lebih dari 50% koperasi simpan pinjam masih mampu mengatasi dampak badai COVID-19. Artinya, ada lebih dari 50% koperasi yang memiliki pondasi relatif kuat, sedangkan sisanya bermasalah dalam hal kekuatan pondasi yang cukup. Dan pandemi COVID-19 hanyalah pemicu dari kebangkrutan koperasi simpan pinjam tersebut. Permasalahan apa yang umumnya ada pada koperasi simpan pinjam di Indonesia, yang jika diabaikan akan membuat koperasinya tidak mampu menghadapi dampak pandemi COVID-19? Berikut ini adalah beberapa masalah yang biasa dihadapi oleh kredit simpan pinjam di Indonesia, yaitu 1. Kredit bermasalah. 2. Manajemen keuangan yang buruk. 3. Perubahan kebijakan pemerintah. 4. Perubahan ekonomi. 5. Masalah manajemen. Mari kita pelajari satu persatu. Kredit bermasalah. Salah satu masalah umum yang dihadapi koperasi simpan pinjam di Indonesia adalah kredit bermasalah atau kredit macet. Hal ini terjadi ketika anggota koperasi tidak mampu mengembalikan pinjaman mereka sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat menyebabkan koperasi mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Berikut adalah contoh kasus kredit bermasalah. Sebuah koperasi simpan pinjam di Indonesia memberikan pinjaman kepada salah satu anggotanya sebesar Rp10 juta dengan jangka waktu 1 tahun dan bunga 12% per tahun. Namun, anggota tersebut tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu dan sudah jatuh tempo cukup lama. Setelah beberapa kali gagal menagih hutang tersebut, koperasi memutuskan untuk menunjuk penagih hutang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang. Namun, anggota koperasi tidak mengindahkan upaya para penagih, dan tetap tidak mampu membayar hutangnya. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Otoritas Pengawas Koperasi di Indonesia, dan koperasi mengalami kerugian finansial yang cukup besar, akibat adanya kredit bermasalah. Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas dan kesehatan keuangan koperasi, serta mempersulit pemberian pinjaman kepada anggota lain di masa mendatang. Bahkan akan mengalami kesulitan, jika ada anggota yang menarik simpanannya, baik setelah simpanan tersebut jatuh tempo, atau sebelum jatuh tempo. Apabila koperasi tidak membentuk cadangan kredit macet yang cukup, maka ketika kredit macet terjadi, koperasi akan kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran simpanan anggota penyimpan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi koperasi, dan mempengaruhi likuiditas dan kesehatan keuangan koperasi. Oleh karena itu, penting bagi koperasi simpan pinjam, untuk membentuk cadangan kredit macet yang cukup, dan melakukan manajemen risiko kredit yang baik, untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Pengelolaan keuangan yang buruk. Koperasi simpan pinjam yang kurang terorganisir dengan baik dalam mengelola keuangannya dapat mengalami kendala dalam pengendalian arus kas dan pengeluarannya.
Kurangnya kontrol keuangan dapat menyebabkan koperasi mengalami kerugian, meminjam uang dari anggota atau dari lembaga keuangan lain dengan bunga tinggi, dan akhirnya mengalami kesulitan keuangan. Berikut adalah contoh kasus pengelolaan keuangan yang buruk. Sebuah koperasi simpan pinjam di Indonesia memiliki kebiasaan meminjamkan uang kepada anggotanya tanpa melakukan analisa kredit yang memadai. Oleh karena itu, koperasi seringkali memberikan pinjaman kepada anggota yang tidak mampu melunasi hutangnya tepat waktu. Ketika sejumlah anggota koperasi tidak mampu membayar utangnya, koperasi mengalami kesulitan keuangan, dan kesulitan mengendalikan arus kas dan pengeluaran. Kurangnya kontrol keuangan menyulitkan koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran bunga simpanan, gaji staf, dan biaya operasional lainnya. Seiring berjalannya waktu, koperasi tersebut semakin terjerat dalam masalah keuangan, dan akhirnya terpaksa meminjam uang dari bank, atau lembaga keuangan lainnya dengan bunga tinggi untuk melunasi hutang, dan untuk menjalankan operasinya. Hal ini semakin mempersulit koperasi dalam mengelola keuangannya, dan dalam meminimalkan risiko keuangan. Dalam hal ini, kurangnya analisis kredit dan kontrol keuangan yang buruk menjadi faktor penyebab masalah keuangan koperasi. Oleh karena itu, penting bagi koperasi simpan pinjam untuk melakukan manajemen risiko yang baik dan pengendalian keuangan yang efektif untuk meminimalkan risiko keuangan dan menjaga kelangsungan usahanya. Perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dapat memengaruhi kinerja koperasi simpan pinjam. Kebijakan perbankan dan peraturan pajak yang sering berubah dapat mempengaruhi kinerja keuangan koperasi dan membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh dana dari sumber-sumber tertentu. Berikut adalah contoh kasus perubahan kebijakan pemerintah. Sebuah koperasi simpan pinjam di Indonesia menyediakan pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif tinggi untuk menutupi risiko kredit dan biaya operasional. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijakan suku bunga kredit yang lebih rendah untuk mengurangi tekanan pada sektor keuangan dan untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Dampak dari kebijakan tersebut adalah koperasi simpan pinjam sulit mempertahankan profitabilitasnya, karena suku bunga yang diberikan lebih rendah dari yang diharapkan, untuk memperoleh margin yang relatif cukup untuk membentuk cadangan kredit macet yang relatif aman. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan suku bunga yang kompetitif. Kondisi ini memaksa koperasi simpan pinjam untuk mengkaji ulang kebijakan operasionalnya, antara lain mengkaji tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan kepada anggota, menerapkan efisiensi biaya, dan mengevaluasi jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, perubahan kebijakan pemerintah menjadi faktor penyebab koperasi simpan pinjam mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi koperasi simpan pinjam untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan sektor keuangan dan menerapkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Perubahan ekonomi. Perubahan dalam ekonomi dan pasar dapat berdampak pada kinerja koperasi simpan pinjam. Inflasi, nilai tukar yang fluktuatif, dan penurunan pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi daya beli anggota koperasi, dan pada gilirannya, dapat mempengaruhi kinerja keuangan koperasi, akibat tingginya tingkat kredit macet. Berikut adalah contoh kasus perubahan ekonomi. Sebuah koperasi simpan pinjam yang berada di daerah pedesaan, mengalami kesulitan ekonomi ketika terjadi musim paceklik, yang mengakibatkan rendahnya produksi pertanian, dan penghasilan anggota koperasi menurun.
Kondisi ini mempengaruhi koperasi simpan pinjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada anggota atau lembaga keuangan lainnya, dan untuk memperoleh pendapatan dari bunga pinjaman anggota. Akibatnya, koperasi kesulitan dalam menjaga likuiditasnya dan dalam memenuhi biaya operasional. Perubahan ekonomi seperti ini secara signifikan dapat mempengaruhi keuangan koperasi dan mempengaruhi kesejahteraan anggota koperasi. Koperasi simpan pinjam di pedesaan harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan ekonomi, seperti peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, peningkatan produktivitas pertanian, dan peningkatan pendapatan anggota. Dalam kasus ini, perubahan ekonomi menjadi faktor penyebab kesulitan keuangan koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu, penting bagi koperasi simpan pinjam untuk melakukan manajemen risiko dan mengambil tindakan strategis yang tepat dalam menghadapi perubahan ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan usahanya. Masalah manajemen. Masalah manajemen dapat mempengaruhi kinerja koperasi simpan pinjam. Kurangnya kepemimpinan yang baik, kurangnya pengawasan, dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan koperasi mengalami masalah dalam mengelola operasionalnya sehari-hari. Masalah manajemen juga dapat menyebabkan koperasi kehilangan kepercayaan anggotanya dan sulit untuk menarik anggota baru. Berikut adalah contoh kasus masalah manajemen. Sebuah koperasi simpan pinjam di Indonesia mengalami masalah manajemen yang kompleks karena kurangnya pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang kurang memadai. Akibatnya, koperasi simpan pinjam ini mengalami kerugian yang cukup besar akibat kredit macet dan tindakan kecurangan dari pihak internal koperasi. Misalnya, seorang pengurus koperasi simpan pinjam yang dipercaya untuk mengelola keuangan koperasi, ternyata menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi, seperti membeli mobil dan properti, tanpa sepengetahuan badan pengawas. Selain itu, pengurus atau pengelola tersebut juga tidak melakukan penilaian risiko secara tepat dalam memberikan kredit kepada anggota koperasi, sehingga terdapat banyak kredit bermasalah. Masalah manajemen seperti ini dapat merusak reputasi dan stabilitas koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu, penting bagi koperasi simpan pinjam untuk memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik, menjalankan manajemen risiko yang efektif, serta memastikan integritas dan profesionalisme dari seluruh staf koperasi. Dalam kasus ini, koperasi simpan pinjam harus melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur pengelolaan yang ada, serta memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentu saja, ada masalah khusus lain yang turut menyebabkan ambruknya koperasi simpan pinjam sejak awal pandemi COVID-19. Untuk itu saya mengharapkan pendapat dari para pemerhati masalah koperasi yang diberikan di kolom komentar. Setelah ini, jika ada waktu, saya akan membahas dua buah topik, yaitu 1. Solusi untuk mengatasi masalah yang telah dijelaskan di atas. 2. Akar masalah utama yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam, dengan menggunakan salah satu koperasi simpan pinjam besar, yang juga termasuk dalam PKPU, sebagai contoh kasus. Semoga pandemi COVID-19 memaksa para pelaku koperasi untuk lebih kreatif dan inovatif, mencari solusi dan menyusun strategi yang lebih baik, agar terhindar dari permasalahan di atas.